like, comment, and subscribe channelnya Alifi Variasi. Oke? Oke. Mau tak subscribe? Wah, ya gitu. Ya. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Alifi Variasi. Masih di channel yang sama dan di TKP bengkel yang sama. Jadi untuk teman-teman yang mau order knalpot saya bisa via WA atau bisa via akun Rekber saya, tiga-tiganya ya. Jadi selain ini saya nggak jual karena ada di tempat sebelah itu mencantumkan nama atau produk saya atau foto saya, itu saya nggak jual ya. Jadi selain ini saya nggak jual. Oke, ini jam tutup bengkel ya, malam. Seperti biasa saya mau pasang knalpot serigala, mau siang atau malam, yang penting janjian dulu dan positif. Tentunya pasti saya bersedia atau saya tunggu atau nanti saya bisa handle ke teman lain yang bantu pasangin. Dan di sini saya ada tamu di mobil truk. Ini truk Ragasa ya. Truk Ragasa. Kita cek dari depan ya. Ini ya mobilnya, truk Ragasa. Ragasa, tapi lampunya masih yang bulat. Kalau di sini ini dibilangnya truk omplung, Mas. Karena masih bulat lampunya, bukan yang lampu tepak. Oke, dua is. Kita langsung korek-korek di knalpot serigala ya. Ini posisi mobilnya sudah pakai knalpot serigala ya. Dan di sini knalpot serigala korban perasaan seperti biasa, korban perasaan ya. Jadi bukan korban glowing karena ini udah nggak glowing. Ini korban perasaan. Dan di sini saya mau coba review knalpot produk saya sendiri. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Ini saya coba sebagian saya keluarkan, ada berapa ini? Lumayan lah, ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 knalpot serigala universal untuk pemakaian truk yang non turbo. Karena untuk kapasitas truk sendiri, truk non turbo yang utama ya, utamanya di truk non turbo saya banyak varian. Itu kalau saya kumpulkan semua, saya ada ada 4 varian. Jadi untuk truk non turbo sendiri saya ada 4 varian. Sedangkan untuk truk turbo itu saya ada 5. Bahkan saya tambah lagi 1. Itu biasanya kapasitas ban 16 ya. Leler. Jadi ban 16 itu saya mau coba di truk turbo yang double. Ban 6. Jadi belum sempat karena belum ada mobil. Cuma kita bahas ini dulu ya. Maksudnya saya mau review di sini untuk teman-teman sendiri, untuk saman-saman yang beli produk saya. Jadi misalkan mau pasang, jangan buru-buru dipasang, tapi dicoba dulu ke mobilnya. Yang artinya apa? Misalkan tidak bunyi ya, misalkan loh. Tapi ya alhamdulillah produk saya tidak pernah ada masalah ya. Karena kebanyakan masalah itu dari pembeli itu sendiri, dari cara pasang itu sendiri, dan dari kondisi mesin atau dari kondisi knalpotnya. Banyak kebocoran atau tabung peredam itu sudah rombakan atau tidak ori. Karena untuk saya sendiri syarat pemasangannya masih pakai tabung peredam, meskipun dia tidak ori, paling tidak dia pakai tabung peredam yang tidak kasar. Jadi ada garis bawah ya, yang tidak kasar. Karena untuk truk yang non turbo yang tahun-tahun tua itu kebanyakan meskipun dia ada tabung peredamnya, tapi dia udah bekas rombakan, kebanyakan itu sudah kasar bunyinya. Jadi untuk syaratnya sendiri tetap mau bensin, mau solar, mau turbo atau non turbo itu sama. Syarat pemasangannya harus masih pakai tabung peredam. Jadi kalau ada yang bilang buka tabung peredam, itu saya kira hoax ya. Artinya sebatas ilmu atau sebatas info yang belum pernah dialami secara langsung. Artinya apa? Bukan tabung peredam yang bagian belakang maksudnya. Karena untuk mobil-mobil yang sekarang itu tabung peredam ada 2. Ada tabung peredam, ada tabung resonator. Jadi yang dibuka itu bukan tabung peredam, melainkan tabung resonator. Untuk tahun mobil yang sudah yang tahun-tahun muda. Untuk yang tua itu tabungnya hanya 1 di bagian belakang ini, tabung peredam.
Jadi itu saya wajibkan masih terpasang ya. Tanpa banyak basa-basi kita langsung cek suara satu-satu nih ya. Jadi saran saya untuk yang beli produk saya, jangan buru-buru dilas, tapi dicoba dulu. Kalau memang dirasa tidak maksimal, jangan menyalahkan knalpotnya dulu, tapi diperiksa dulu bagian pipa, di bagian pipa sambungan ya, terutama kebanyakan di pipa sambungan di bagian tabung peredam yang depan atau yang belakang masalahnya. Jadi cek semua kompresi itu ada kebocoran apa tidak, karena kalau ada kebocoran pasti suara maksimalnya itu kurang. Dan langkah selanjutnya, misalkan sudah cek di bagian knalpot tidak ada masalah, sekarang coba kita langsung cek di bagian mesinnya. Dia mesin sampean sendiri yang punya mobil kan, pasti paham mobilnya itu perawatan atau tidak. Jadi suara knalpot segala itu sendiri dia bisa benar-benar keluar maksimal kalau mobilnya itu benar-benar mesinnya terawat, yang artinya tarikannya enteng ya, nggak berat gitu loh. Jadi sekali lagi, yang beli produk saya jangan langsung menyalakan knalpotnya dulu, tapi langkah pertama dicoba dulu. Misalkan tidak maksimal, cek di bagian knalpotnya ada bocor atau tidak. Kalau masih kurang maksimal lagi, coba di mobil lain, yang artinya apa, kita cek suaranya di mobil lain yang tahunnya masih muda. Jadi kalau dapat suara di tahun muda, berarti permasalahannya bukan di knalpotnya, melainkan di mobilnya itu sendiri. Dan seperti biasa juga, garansi saya, kalau misalkan knalpot saya, produksi saya ini tidak bunyi, langsung saya main buang, tidak perlu dikembalikan saya, uangnya saya kembalikan 100%. Asalkan benar-benar terbukti knalpot produk dari saya itu tidak bunyi dan ada video bukti suaranya. Dan yang paling penting produknya, dan yang paling penting produknya ini tidak dirusak ya. Yang artinya tidak dilakukan perombakan di tempat atau bengkel lain. Jadi sertakan video bunyi yang benar-benar tidak bersuara, langsung sampean buang, uangnya saya kembalikan 100%. Oke, kita coba satu-satu dulu ya. Pak. Oke, mantap, berhenti. Yo. Yo. Oke, itu ada masalah. Kita cek nanti masalahnya di knalpot apa di bagian sana. Coba koneng. Mantap. Selanjutnya. Sing yo. Yo. Oke. Mantap, ada masalah ya. Kene langsung, kene. Coba. Oh. Up. Ya. Oke. Yo. 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 Kene. Wes.
Oke, barusan kita udah coba cek satu-satu suaranya ya. Ternyata ada masalah. Masalah itu sedikit saya kasih bocoran. Masalahnya di bagian mana? Ini 8 nggak bunyi, terus sisanya itu bunyi juga yang 8. Itu yang bunyi ya. 1, 2, 3, 4. Jadi separuh-separuh. Saya kasih terangkan satu-satu dulu ya. Kenapa saya ngomongnya global dulu? Kenapa knalpot serigala itu kebanyakan tidak bunyi saat saman beli produk orang lain? Dan kenapa juga ini produk saya sendiri juga tidak bunyi? Saya terangkan satu-satu. Dan saya kasih bocoran satu-satu ya. Tadi saya di dalam tuh ya. Saya di dalam tuh kan ada stok banyak. Jadi saya coba ambil stok lama. Saya masukkan di kardus ini. Jadi ini stok lama semua. Stok lama untuk pemakaian truk, karena untuk penjualan di mobil truk sendiri saya tidak selaris di mobil bensin, yang artinya saya banyak stok sekali untuk knalpot serigala di mobil truk yang non turbo. Dan ini stok lama saya, ini kalau nggak salah udah 3-4 bulan yang lalu, jadi masih ada sisa tersimpan. Sedangkan saya itu orangnya tidak gampang puas, jadi saya selalu upgrade produk. Dan itu yang bunyi itu produk stok juga sama, dia stok, cuma dia produk yang baru, artinya yang sudah di-upgrade. Nanti saya kasih tahu perbedaannya di bagian mana. Saya kasih contoh sedikit ya, jadi nggak perlu banyak-banyak. Kenapa ini bunyi dan ini kenapa tidak bunyi. Yang intinya ini sama-sama stok lama, cuma bedanya yang ini produk stok lama yang sudah saya upgrade, dan ini stok lama yang belum pernah saya upgrade. Oke, jadi nanti saya terangkan. Dan untuk saya terangkan ini ya, saya terangkan dulu perbedaannya. Kita coba ambil sampel satu. Ini ya, ini yang tidak bunyi dan itu yang bunyi. Coba sisian, jejer kena wes. Nah ini yang bunyi ya, ini yang bunyi dan ini yang tidak. Saya kasih bocoran sedikit. Perbedaannya di bagian mana? Atau saman bisa cek sendiri perbedaannya di bagian mana? Bisa saman lihat ya. Perbedaannya kalau saya sendiri ini sangat-sangat jelas perbedaannya ya, karena saya sendiri yang punya rincian. Kita satu-satu dulu. Saya kasih bocoran. Ini perbedaannya di bagian sarangan. Oke. Jadi perbedaannya di bagian sarang. Maksud saya share produk saya sendiri, ada yang bunyi, ada yang tidak. Saya cuma mau ngasih contoh suara knalpot serigala yang bisa bunyi dan tidak. Paling gampang itu ngeceknya di bagian sarang dulu. Di bagian sarangan ya. Cara ngeceknya di bagian sarangan dulu, dan yang kedua di bagian kerucut. Ya, oke. Ya, karena untuk knalpot serigala itu sendiri yang paling sangat sensitif itu di bagian kerucut dan di bagian sarangan. Sedangkan untuk panjang sarangan atau diameter lubang saya nggak perlu bicarakan ya, karena saya penjual, bukan kreator atau bukan YouTuber. Jadi saya nggak punya waktu untuk kasih tahu seperti itu. Kalau saya kasih tahu saya jadinya nggak jualan. Sorry, curhat. Jadi sedikit saya kasih bocoran. Kalau mau beli knalpot serigala, ciri-ciri kalau dia memang bunyi dan tidak bunyi itu ada di bagian sarangan dan di bagian kerucutnya. Jadi sampean bisa lihat ya. Saya nggak perlu ukur karena dilihat seperti ini udah beda kan. Jadi kalau sekarang kan lagi viral tuh knalpot serigala sarangannya yang waduh. Sarangannya tuh dibikin jauh. Memang bunyi, tapi ya itu tadi. Selalu saya bilang, meskipun dia bunyi tapi tidak sesuai. Oke. Jadi ciri-ciri knalpot serigala yang bunyi dan tidak bunyi seperti ini. Ini produk saya, produk lama. Ini sudah 4 bulan lebih. Memang saya simpan. Jadi perbedaannya di bagian kerucut dan di bagian sarangan. Oke. Kalau mau dicek satu-satu nggih monggo. Ini yang tidak bunyi kan? Ini kan yang tidak bunyi. Sarangannya sama. Tidak bunyi. Coba yang bunyi ya. Oke. Nah ini yang bunyi. Karena ini sudah produk upgrade saya. Semuanya itu satu ukuran. Ya, ini sama ini satu ukuran. Dan ini yang ini ya, ini sama ini satu ukuran. Jadi saman screenshot foto ini ya. Nanti saman bisa langsung lihat perbedaannya. Kalau misalkan mau beli knalpot serigala di tempat orang lain. Nih ya, saya pakai sarangan full. Masalah ukuran saya nggak bisa kasih tahu. Cuma saya kasih taunya di bagian kerucut, di bagian sarangan. Jadi kalau mau ngecek knalpot serigala itu bunyi atau tidak, ngeceknya cuma di bagian kerucut sama sarangan.
kalau di video saya kira ini udah sangat jelas ya, meskipun sedikit. Oke. Jadi sekali lagi, kalau mau tahu perbedaan knalpot serigala yang bunyi dan tidak itu seperti apa, seperti ini contohnya. Karena ini produk lama saya, waktu saya itu zaman-zamannya masih eksperimen gitu loh. Jadi saya simpan. Makanya nggak pernah saya jual, karena saya jualnya yang produk yang terbaru atau yang sudah saya upgrade. Ya. Ini stok lama, kelihatan kan? Karat semua. Catnya udah lama. Nih ya. Catnya sudah lama semua. Kalau yang baru enggak. Oke, sekarang kita lanjut eksekusi. Oh ya, satu lagi tambahan. Ini saya juga upgrade baru. Jadi saya nggak pernah bosan untuk upgrade produk. Ini produk terbarunya. Untuk sarangan sama, perucutnya sama, cuma di bagian luarnya. Sama adalah yang saya bedakan. Jadi ini untuk sekarang, untuk pemakaian non turbo yang paling nyaring saya kira ini. Nyaring ngebas. Kita coba cek suara ya. Ini kan belum sempat tadi. Oke, ini knalpotnya udah kita potong ya. Udah kita potong knalpotnya. Dan barusan kita ngeceknya ini yang bunyi kan. Ini yang bunyi dan itu yang tidak. Jadi saya pisahkan 1 2 3 4 masih 8. 1 2 3 4 masih 8. Dan ini tadi bunyinya. Oh, ini ada, saya barusan aja saya bilang sarangan jauh. Jadi modelnya yang sarangan jauh kayak gini. Nih ya, kan sarangannya jauh. Saya nggak paham maksudnya, meskipun dia bunyi tapi tidak sesuai. Ini kapasitas turbo kalau produk saya, tapi nggak kayak gini sarangannya. Dan barusan kita cobanya kan posisinya masih ada knalpot ini kan. Ya, kita cobanya masih ada knalpot yang kita buat seperti ini. Nah, ini yang bunyi dan itu tidak. Sekarang kita cek lagi suaranya, bunyi masih bunyi atau tidak itu. Karena itu tadi tidak bunyi ya. Dan kita barusan nyobanya seperti ini. Yang artinya apa? Kompresi itu tidak beraturan atau tidak bisa fokus ke bagian kerucut atau sarangan, karena di dalamnya bentuknya kayak gini. Itu ya. Itu kan banyak rongga. Kok kurang fokus? Tekelan. Nah, itu di bagian dalamnya. Oke. Di bagian dalamnya nggak beraturan, di bagian dinding pipa banyak tidak beraturan. Jadi kompresi yang harusnya fokus ke bagian kerucut atau sarangan jadi tidak fokus. Sekarang kita coba langsung ke pipanya. Nah, jadi langsung kita coba ke pipa mobilnya. Oke, coba ini kita coba langsung ke pipa. Yo guys. Jadi kita cobanya yang bunyi dulu. Sekarang kita coba yang tidak bunyi. Kalau ini udah bunyi kan, kita coba yang tidak bunyi. Coba. Nah kan, oke. Coba yang nggak bunyi. Coba. Oke, lanjut. Lanjutnya. Go. Langsung kano. Nah. Langsung. Yuk. Yuk. Oke. Lanjut, masih sisa satu. Yuk. Terus.
udah bunyi. Pasti beda, pasti tambah nyaring. Oh, sing iku, sing anyar sih, sing anyar. Kan ukuran anyar iki. Yuk. Wah, standby aja. Ya kan? Oke, saya kira karena ini tadi udah kita coba bunyi kan, jadi kita bahas lagi. Sekarang kita bahasnya kenapa ini barusan bunyi dan itu tidak. Cuma ada satu yang tidak bunyi. Iki kan miring, iki pipane miring iki. Nah, kan iku nyuling di atas, miring pipane. Itu permasalahan cuma di bagian pipa saat pengelasan miring. Jadi nggak masalah di bagian lain-lain. Sekarang kita bahas lagi. Kenapa ini barusan bunyi? Tidak bunyi. Sekarang kok bisa bunyi? Nah, itu masalahnya. Karena itu tadi di bagian ini tidak bisa fokus. Karena kita cobanya langsung ke knalpot ini. Dan saya bilang juga tadi kan, perbedaan knalpot serigala itu cara membedakannya yang bunyi dan tidak itu paling gampang. Karena kita tinggal cek sarangannya atau model kerucutnya sudah selesai. Dan saya bilang, bukan produk orang lain itu tidak bunyi, itu bunyi, tapi bunyinya tidak sesuai. Seperti ini contohnya, dia bunyi, tapi buat saya ini, karena ini produk lama, saya punya ukuran, ini meskipun dia bunyi buat saya, karena saya sudah punya ukuran baru seperti ini nggak sesuai, nggak sesuai ekspektasi yang seharusnya seperti ini, yang produk terbaru. Jadi produk saya itu bukan tidak bunyi, tapi bunyi. Namun bunyinya tidak sesuai. Oke, karena ini produk lama, ini produk terbaru saya. Ukuran baru itu ukuran lama. Oke, jadi perbedaannya di sana. Jadi mohon maaf sekali lagi saya bilang produk orang lain itu bukan tidak bunyi, tapi bunyinya tidak sesuai. Oke, jadi ada garis bawah. Dan seperti ini contohnya. Ini bukan tidak bunyi. Ini bunyi. Cuma dia bunyinya tidak sesuai karena di ini kapasitas turbo. Dan sarangannya dibuat jauh. Oke, kita langsung eksekusi pemasangan. Kita tanya dulu sang empunya, Tripusi ini arep masang yang mana, yang baru atau yang lama ini. Ini saya nggak bisa terangkan satu-satu ya, waktunya nggak cukup karena ini banyak ukuran beda-beda. Ada kapasitasnya truk omplung, ada kapasitasnya truk yang bukan omplung, ada kapasitas truk 110 PS, ada kapasitas truk non turbo yang 115 PS non turbo ya. Oke, kita langsung eksekusi, namun kita tanyakan dulu yang mana mau dipasang. Oke, ini sudah kita pasang ya. Seperti biasa pemasangannya harus benar-benar lurus sejajar atau persisi, jadi tidak miring kanan kiri atas bawahnya. Oke, dan barusan kita ceknya satu-satu. Ini bekas deretan rempetan ya, perbedaannya ya. Jadi ini banyak varian, cuma karena orangnya minta yang ngebas halus, tidak mau yang nyaring ini, jadi kita ambilnya yang sesuai selera, yang slow, jadi tidak terlalu nyaring karena untuk rutenya ini pedesaan. Oke, lanjut kita cek suaranya. Go, gas.